Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia analisis kualitatif, yakni terkait dengan uji kation dan anion. Nah, definisi dari analisis kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis ion, atom, atau senyawa dalam sampel berdasarkan reaksi kimia yang menghasilkan perubahan gas seperti warna, bau, kemudian perubahan pH, serta munculnya endapan dan gas. Nah, identifikasi wujud sampel. Ketika sampel ini berupa padatan, sampel ini harus dilisutkan dengan pelarut tertentu atau dilarutkan dalam pelarut tertentu. Kemudian ketika cair, sampel ini berupa zat cair, ini bisa langsung dianalisis. Ketika sampel ini berwujud campuran kompleks, ini perlu adanya pemisahan kelompok ion terlebih dahulu sebelum masuk ke pengujian kualitatif. Nah, uji pendahuluan ini memberikan petunjuk awal untuk mempercepat identifikasi. Uji fisik. Uji fisik ini terbagi menjadi tiga, yaitu uji warna pada sampel, kemudian bau dan pH. Uji warna dalam sampel ini contohnya adalah ketika eh, dalam suatu sampel ini ketika dilarutkan kemudian berubah warna menjadi hijau atau biru. Kemungkinan di dalam sampel tersebut terdapat ion Cu2+ dan Ni2+. Sedangkan ketika terdapat perubahan warna menjadi kuning atau coklat, kemungkinan disinyalir adanya ion Fe3+. Sedangkan ketika terdapat warna putih ini biasanya mengindikasikan adanya garam alkali. Sedangkan warna hitam ini mengindikasikan adanya oksida logam berat seperti FeO atau MnO2. Sedangkan uji pendahuluan yakni yang kedua adalah bau, identifikasi bau seperti bau cuka, bau telur busuk, dan bau amonia. Bau cuka ini mengidentifikasikan adanya ion asetat di dalam sampel. Sedangkan bau telur busuk biasanya mengindikasikan keberadaan dari anion sulfida. Karena bau telur busuk ini biasanya seperti bau H2S. Bau amonia menandakan keberadaan ion amonium. Sedangkan ketika dilihat dari nilai pH, pada nilai pH yang asam, ini mungkin terdapat ion Fe3+ dan Al3+. Sedangkan pada eh, suasana larutan yang basah, mungkin terdapat ion CO32- atau OH-. Sedangkan pada kondisi netral, biasanya terdapat garam dengan kation atau anion yang cenderung stabil. Yang ketiga adalah uji nyala. Uji nyala ini Uji nyala atau flame test ini digunakan untuk mengidentifikasi logam alkali dan alkali tanah. Nah, biasanya eh, menggunakan prinsip elektron yang tereksitasi oleh panas akan kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan cahaya yang khas dengan panjang gelombang yang khas. Nah, biasanya warna kuning terang ini akan identik dengan ion Na+. Kemudian warna nyala merah bata ini identik dengan ion Ca2+, merah keunguan identik dengan ion Li+, ungu muda identik dengan ion kalium, hijau kekuningan identik dengan ion barium,
hijau kebiruan identik dengan ion Cu2+. Uji nyala ini dilakukan dengan melewatkan sampel ini di dalam nyala api. Kemudian yang keempat ada uji kelarutan. Nah, tujuan dari uji kelarutan ini sendiri adalah mengetahui sifat ion dari respon terhadap pelarut tertentu. Kelarutan yang pertama adalah kelarutan dalam air. Ketika suatu campuran atau sampel ini dilarutkan dalam air, ada beberapa ion yang akan sangat mudah dengan larut. Kemudian dan beberapa ion lainnya akan menghasilkan garam yang tidak larut. Ion yang mudah larut seperti natrium, kalium, dan amonium ini akan terlarut dengan sempurna di dalam air, sedangkan beberapa ion tertentu tidak terlarut di dalam air. Sebagai contohnya adalah ion-ion logam. Kemudian yang kedua adalah reaksi dengan asam. Pelarutan suatu sampel dengan senyawa asam, seperti pada contoh ini ion karbonat, ketika direaksikan dengan asam klorida, ini akan menghasilkan gas CO2 yang ditandai dengan buih-buih atau busa yang muncul di permukaan larutan. Contoh yang kedua adalah ion sulfida direaksikan dengan direaksikan dengan asam klorida ini akan menimbulkan bau H2S, ya, baunya seperti telur busuk. Nah, yang ketiga adalah reaksi dengan senyawa basa. Logam tertentu membentuk endapan hidroksida ketika direaksikan dalam larutan basa. Sedangkan senyawa amfoter melarut kembali seperti aluminium hidroksida dan zinc hidroksida. Aluminium hidroksida ini nanti akan menghasilkan endapan hidroksida yang berwarna eh, putih pekat. Nah, analisis kation sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok satu. Kelompok satu ini adalah beberapa kation yang direaksikan dengan HCl encer ini akan membentuk endapan Cl. Seperti contohnya Ag+, Pb2+, Hg+. Reaksinya adalah sebagai berikut. Contohnya Ag+ direaksikan dengan HCl encer atau ion Cl-. Ini akan menghasilkan endapan AgCl yang ditandai dengan endapannya berwarna putih tapi larut di dalam NH3. Sedangkan Pb2+ ini ketika direaksikan dengan HCl encer akan membentuk endapan PbCl2 berwarna putih dan larut dalam air panas. Kemudian Hg2+ ketika direaksikan dengan ion Cl- dalam HCl encer ini tadi akan menghasilkan HgCl2 yang ditandai dengan endapan putih sampai ke hitam ketika direaksikan lagi dengan NH3. Nah, fungsi dari pengelompokan ini dalam kelompok satu atau eh, reaksi HCl encer ini digunakan untuk memisahkan ion-ion pembentuk klorida yang tidak larut. Kemudian pada kelompok 2 ini adalah endapan dengan H2S di dalam suasana asam. Maksudnya, kelarutan sulfida menurun dengan pH, sehingga hanya kation tertentu yang mengendap. Maka dapat dilihat reaksi yang digunakan adalah dihidrogen sulfida ditambah dengan HCl untuk membentuk suasana asam. Nah, kation yang memiliki nilai kelarutan kecil ini akan membentuk sulfida yang tidak larut ketika eh, direaksikan pada campuran H2S dengan HCl ini. Seperti Cu2+, ini akan membentuk endapan sulfida yang tidak larut CuS yang berwarna hitam dan seterusnya. Kemudian kelompok ketiga adalah endapan dengan NH4OH atau NH4Cl. Jadi endapan yang terbentuk ketika direaksikan dengan NH4OH atau amonium klorida. Contoh endapan yang terbentuk adalah kation jenis Fe3+ atau ferrohydride.
Ferrohidroksida ditandai dengan endapan coklat Fe2+ atau FeOH 2 kali ditandai dengan endapan hijau, Al3+, AlOH 3 kali ditandai dengan endapan putih. Prinsip dari pengelompokan yang ketiga ini adalah ketika suatu sampel ditambahkan dengan NH4OH, ini akan mengubah pH menjadi basa sehingga hidroksida logam tertentu akan mengendap. Kemudian kelompok 4 ini adalah endapan yang terbentuk ketika H2S ini direaksikan dalam suasana yang basah. Nah, kation yang akan mengendap ketika direaksikan dengan H2S dalam suasana basah ini contohnya adalah Zn2+, Mn2+, dan Ni2+, ditandai dengan endapan yang berwarna sebagai berikut. Pada suasana basah lebih banyak ion logam yang membentuk sulfida tidak larut. Kemudian kelompok 5 adalah tidak mengendap dengan reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Termasuk contohnya adalah ion natrium, kalium, dan amonium. Kemudian ion kalsium, barium, dan magnesium. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi beberapa ion tersebut adalah dengan cara uji khusus atau uji identifikasi lebih lanjut. Biasanya adalah uji dari flame test atau uji nyala, kemudian pembentukan kompleks, dan juga eh, identifikasi bau. Uji nyala seperti yang dijelaskan pada sebelumnya akan menghasilkan warna-warna yang khas ketika sampel ion tersebut dilewatkan dalam nyala api. Nah, uji khusus contohnya ketika NH4+ ini atau ion amonium ini biasanya identik dengan bau amonia ketika bereaksi dengan NaOH. Kemudian ion kalsium ini adalah biasanya akan menghasilkan endapan kalsium sulfat yang lemah. Nah, Ba2+ ini akan menghasilkan endapan putih dengan ion sulfat. Magnesium, ion magnesium sendiri akan membentuk kompleks biru dengan reagen magnesium. Kemudian yang berikutnya adalah analisis anion. Analisis anion ini sendiri adalah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan menguji sampel dengan asam kuat dengan penambahan H2SO4 atau HCl pekat. Eh, Gejala yang akan terjadi atau reaksi yang akan terjadi akan membentuk atau menghasilkan buih dari CO2 atau karbon dioksida. Ini identik dengan anion CO32- atau karbonat. Kemudian ketika suatu sampel ditambahkan dengan asam pekat akan terbentuk gas SO2 yang menyengat. Ini kemungkinan besar mengindikasikan adanya keberadaan ion SO32-. Sama seperti sebelumnya bahwa bau H2S cenderung mengindikasikan adanya ion S2- atau ion sulfida. Kemudian uap coklat nitrogen dioksida ini menandakan adanya ion NO2- atau NO3-. Kemudian analisis anion ini bisa diuji dengan senyawa perak nitrat yang akan membentuk endapan halida. Endapan halida ini sebagai contohnya adalah endapan putih ini menandakan adanya ion Cl- di dalam sampel. Endapan krem menandakan adanya ion Br-, dan endapan kuning menandakan adanya ion iodida. Kemudian uji sulfat yang paling sering dilakukan ini ketika suatu sampel ditambahkan dengan atau suatu sampel larutan khususnya ditambahkan barium klorida, ini akan menghasilkan endapan putih barium sulfat. Ini biasanya menggunakan metode turbidimetri dalam analisis spektrofotometer. Jadi untuk
menguji kadar sulfat ini bisa menggunakan metode spektrofotometri dengan konsep turbidimetri. Sehingga biasanya eh, suatu sampel larutan air ini direaksikan dengan BaCl2 ditambahkan garam BaCl2 kemudian akan membentuk endapan putih barium sulfat. Kemudian diputar atau di stirrer dengan kecepatan yang stabil sehingga endapan putih ini akan sangat terlihat jelas. Kemudian nantinya akan diukur pada alat spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer. Nah, endapan ini tidak larut dalam HCl. Kemudian uji nitrat atau NO3- ini menggunakan metode Brown ring test. Caranya adalah dengan menambahkan FeSO4, kemudian menuangkan H2SO4 pekat di dinding tabung hingga terbentuk cincin coklat pada batas larutan. Maksudnya pada permukaan larutan nantinya akan terlihat eh, senyawa atau eh, senyawa cincin coklat ya, maksudnya senyawa yang berwarna coklat yang mengambang di atas permukaan larutan. Kemudian ada uji fosfat PO43-. Ini biasanya dengan menambahkan preaksi amonium molibdat ditambah dengan asam nitrat akan menghasilkan endapan kunim yaitu amonium fosfomolibdat. molibdat. Kemudian uji asetat CH3COO- ini dengan cara menambahkan H2SO4 sehingga menghasilkan bau cuka yang identik dengan ion asetat. Kemudian uji FeCl3+ yang nantinya akan menghasilkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Nah, eh, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu skema atau diagram alir uji kation dan anion pada analisis kualitatif. Berikut ini adalah salah satu contoh dari diagram alir yang saya buat untuk menggambarkan analisis kualitatif, yakni uji kation dan anion dalam suatu larutan. Saya mulai dari uji kation terlebih dahulu. Uji kation diawali dengan uji pendahuluan seperti yang saya jelaskan tadi, yakni ada uji pH, warna, dan bau. Ini adalah proses identifikasi awal dari analisis kualitatif pengujian kation. Kemudian step berikutnya adalah uji kelarutan untuk mengidentifikasi ion-ion tertentu yang mengendap dan yang terlarut dalam reagen tertentu. Nah, uji kelarutan ini yang pertama dilakukan adalah suatu larutan akan ditambahkan HCl encer. Nah, kita lihat apakah terbentuk endapan Cl-. Kalau terdapat endapan Cl-, ini menandakan dalam sampel atau larutan tersebut ada ion Ag+, Pp2+, dan Hg2+.
Kemudian seandainya tidak terbentuk endapan Cl, maka kita lanjutkan dengan menambahkan H2S dalam suasana asam. Nah, kemudian kita lihat apakah ada endapan sulfida yang terbentuk. Ketika ada endapan sulfida yang terbentuk, maka mengindikasikan beberapa ion tertentu seperti Hg2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, As3+, Sb3+, dan Sn2+. Kemudian jika endapan sulfida ini tidak terbentuk, eh, kita lanjutkan dengan menambahkan larutan amonium hidroksida atau amonium klorida untuk menghasilkan endapan hidroksida. Kemudian kita lihat lagi apakah endapan hidroksida ini terbentuk setelah penambahan reagen NH4OH ini. Kalau semisal terdapat endapan hidroksida, maka dapat diidentifikasi ion Fe3+, Fe2+, Cr3+, dan Al3+. Sedangkan ketika endapan hidroksida ini belum terbentuk, maka dilanjutkan dengan penambahan H2S pada suasana basa. Nah, pada penambahan H2S dalam suasana basa ini akan menghasilkan endapan sulfida lagi, tapi beberapa golongan kation yang akan menghasilkan endapan sulfida dalam suasana basa seperti Zn2+, Ni2+, Co2+, dan Mn2+. Nah, bagaimana ketika ti- suatu larutan tidak menunjukkan endapan sulfida ini, maka berikutnya adalah kita dapat menyimpulkan atau mengidentifikasi bahwa kelompok kation golongan 5 yang mana tidak bisa diidentifikasi dengan eh, reaksi-reaksi yang sudah saya sebutkan di atas ini. Nah, contoh dari kation kelompok yang tidak bisa diidentifikasi dengan reaksi-reaksi sebelumnya ini biasanya adalah Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, dan Ba2+. Eh, Kemudian akan melangkah lagi ke hasil identifikasi lebih lanjut atau biasanya uji konfirmasi, yakni dengan uji flame atau uji nyala, sehingga melewatkan eh, sampel sampel ini ke dalam nyala api untuk menghasilkan warna-warna khas yang agar bisa diidentifikasi lebih jelas dan lebih detail. Ini tadi adalah diagram alir uji kation. Nah, kemudian berikutnya saya akan membahas diagram alir uji anion dalam suatu sampel. Uji anion ini diawali dengan penambahan asam pekat H2SO4 atau HCl. Nah, yang diamati adalah apakah ketika ketika suatu larutan ditambahkan H2SO4 atau HCl ini, apakah akan terbentuk gas? Nah, kalau terbentuk gas, kita harus mengidentifikasi gas apa dulu yang terbentuk. Semisal gas CO2 yang terbentuk ini mengindikasikan adanya ion CO32- atau ion karbonat. Kalau gas SO2 yang terbentuk ini biasanya mengindikasikan ion SO3 2-. Sedangkan kalau gas H2S yang terbentuk akan biasanya mengindikasikan adanya ion sulfida. Nah, gas terbentuk ini biasanya selain dari pengamatan visual juga diidentifikasi secara bau karena gas-gas tertentu ini menghasilkan bau yang khas. Kemudian ketika penambahan asam pekat ini tidak menghasilkan gas, akan berlanjut dengan penambahan reagen perak nitrat. Dilihat apakah terbentuk warna endapan putih, krem, atau kuning. Jika iya, endapan putih ini akan mengindikasikan ion Cl-, sedangkan endapan krem ini akan mengindikasikan ion Br-, dan endapan kuning ini akan menghasilkan ion I-. Kemudian jika tidak, ini harusnya ada tidak di sini. Jika tidak menghasilkan endapan-endapan berikut, ini bisa berlanjut.
dengan penambahan BaCl2 untuk menghasilkan reaksi yang spesifik lagi. Nah, penambahan BaCl2 ini akan membentuk endapan putih yang tidak larut, khususnya dalam HCl. Nah, endapan putih yang tidak larut ini nantinya bisa diidentifikasi sebagai ion SO42- atau ion sulfat. Sedangkan jika tetap tidak muncul, maka berlanjut ke uji konfirmasi anion khusus seperti ion nitrat, ion fosfat, dan ion asetat. Dengan ion nitrat ini diuji dengan metode Brown ring test tadi, ion fosfat diuji dengan mereaksikan ion fosfat dengan amonium molibdat membentuk endapan kuning. Ion asetat ini akan direaksikan dengan NaOH hingga tercium bau cuka yang menandakan eh, ion asetat. Kemudian akan diidentifikasi lebih lanjut dan disimpulkan. Saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya presentasikan dari analisis kualitatif, khususnya uji anion dan kation. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan paparan informasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.